Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlian Putri Amelia dari kelas PPKH 2A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana menjadi komunikator yang baik. Komunikator adalah pihak yang bertindak sebagai pengirim pesan kepada komunikan dalam proses komunikasi. Komunikator tidak hanya berperan dalam menyampaikan pesan kepada penerima, melainkan juga memberikan respon, memberikan tanggapan, dan menjawab pertanyaan dan masukan yang disampaikan oleh penerima dan publik dalam proses komunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Next adalah cara berkomunikasi yang baik. Yang pertama adalah berbicara yang jelas dan mengaruhi. Saat berbicara, kita harus jelas siapa audiensnya, apa topik yang akan kalian sampaikan, bagaimana cara penyampaian yang akan kalian sampaikan, melalui media apa, dan tujuan. Sebagai komunikator yang baik, kita harus bisa membaca audiens kita, memastikan bahwa audiens mengerti apa yang kita ucapkan, yang kita sampaikan. Ketika kamu berkomunikasi, kamu harus memberikan orang-orang kesempatan untuk mengungkapkan pemikiran mereka. Ketika seseorang berbicara dengan kita harus mendengarkan apa yang dikatakan, jangan beralih pandangan. Kita harus mendengar baik-baik apa yang disampaikan komunikan kepada kita. Bisa juga dikatilah komunikan sehingga kita mengerti apa yang mereka sampaikan dan menjelaskan apa yang seseorang benar-benar dengarkan atau katakan. Selanjutnya adalah bersifat terbuka. Tidak semua topik dapat dimengerti oleh semua orang. Jika komunikator tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh komunikan dapat memberitahu komunikan bahwa mereka tidak mengerti. Saat komunikator berada dalam ketidaktahuan, pasti orang yang diajak bicara akan menjelaskan kembali dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti dan lebih sederhana. Komunikator perlu bersifat terbuka. Komunikator dapat menceritakan pengalamannya yang dapat dicontoh oleh komunikan dan tunjukkan apa yang memotivasi komunikator, apa yang dipedulikan, apa yang membuatnya bangun setiap pagi, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah membaca bahasa tubuh. Bahasa tubuh termasuk komunikasi nonverbal itu memiliki peran penting guna menciptakan komunikasi yang efektif. Kemampuan menganalisa bahasa tubuh lawan bicara membuat keefektifan komunikasi menjadi lebih akurat dan pesan-pesan tersirat atau tidak diterima dengan baik, sehingga mereka mampu memberikan respon yang tepat kepada sang komunikator. Selanjutnya adalah mendengarkan. Kemampuan mendengar secara aktif membuat komunikator mendengar apa yang orang lain bicarakan dan menginterpretasikan maksudnya secara jelas dan efektif. Komunikan dapat berkomunikasi lebih terbuka jika mereka merasa nyaman terhadap komunikator yang mengerti apa yang mereka katakan. Komunikator perlu mendengarkan untuk memahami apa yang disampaikan orang lain. Kekayaan terbesar dari informasi terletak pada bahasa tubuh seseorang. Tubuh berkomunikasi tanpa henti dan merupakan sumber informasi terbaik. Jadi, perhatikanlah bahasa tubuh saat berada dalam sebuah meeting atau pembicaraan non-formal. Begitu, komunikator mampu memahami bahasa tubuh, pesan itu akan menjadi semakin jelas. Sebagian besar orang lebih suka berbicara daripada mendengarkan, sebab saat berbicara mereka akan memegang kendali dan menjadi pusat perhatian. Meskipun mendengarkan itu sulit, Anda tetap harus mendengarkan apa yang dibicarakan oleh komunikan. Biarkan mereka bercerita atau menyampaikan pesan sampai mereka selesai. Jika komunikan selesai berbicara, maka mulai untuk menanggapi topik pembicaraan tersebut. Seorang pembicara yang hebat mengetahui dengan jelas kapan waktu untuk bicara dan kapan waktu untuk diam. Fokus pada apa yang disampaikan, jangan melihat ke berbagai arah, tapi lihatlah si penerima pesan dan apa yang disampaikan. Kita juga dapat memberikan respon sambil mendengarkan pesan, seperti melontarkan pertanyaan atau sahutan, misalnya mengucapkan oh ya, bisa, terus bagaimana lagi, dan sebagainya. Selanjutnya, perhatikan tata krama dalam berbicara. Tata krama dalam berbicara juga perlu diperhatikan. Pesan yang disampaikan dengan tutur kata yang berurut, jelas, terperinci namun enak didengar dan tidak bertele-tele membuat komunikan merasa nyaman bicara dengan komunikator.
Hindari kata-kata yang menyinggung perasaan dan terkesan menyinggung hal pribadinya. Dan jangan pernah memotong pembicaraan. Komunikasi yang efektif apabila yang pertama, pesan dapat diterima. Pesan dapat diterima dan dimengerti serta dipahami sebagaimana maksud oleh pengirim. Yang kedua adalah pesan yang disampaikan oleh pengirim disetujui oleh penerima dan ditindaklanjuti. Maksudnya berarti adalah tidak ada hambatan, yang berarti untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk menindaklanjuti pesan. Selanjutnya adalah hubungan yang membaik, artinya tumbuhnya perasaan ingin bergabung dengan orang lain, ingin mengendalikan dan dikendalikan. Yang terakhir adalah konflik dan permasalahan terselesaikan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.